Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Padang Tekno. Jadi di video ini saya mau bahas sebuah berita baru ya teman-teman. Dan ini beritanya 1 jam yang lalu sejak video ini dibuat. Bahwa di sini pernyataan Charles Hoskinson menyatakan Bitcoin adalah musuh terburuknya sendiri dan akan kalah dari Ethereum. Nah, jadi Charles Hoskinson ini menyatakan bahwa Bitcoin akan dikalahkan oleh Ethereum. Nah, kita baca dulu penjelasan di sini teman-teman. Jadi Bitcoin terlalu lambat jika dibandingkan dengan Ethereum dan jaringan proof of stake lainnya ya. Kata pendiri Cardano Charles Hoskinson ya. Nah, jadi CEO IOHK nah dan salah satu pendiri Ethereum, Charles Hoskinson berpendapat bahwa Bitcoin berada pada kerugian kompetitif yang signifikan karena kecepatan yang lambat dan akan direbut oleh jaringan bukti kepemilikan. Ya, karena memang Bitcoin ini memang teknologinya yang lama ya teman-teman, teknologi pertama dalam blockchain dan pengirimannya juga lambat ya. Karena tidak dikembangkan lagi sampai saat ini. Dan Charles Hoskin ini berpendapat bahwa Bitcoin ini akan dikalahkan oleh Ethereum ya teman-teman. Nah, ya kalau menurut saya pribadi sih mungkin ya bisa jadi ya karena seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya teknologi sementara Bitcoin ya gitu-gitu aja dari dulu ya teman-teman. Hanya saja dia itu cuman bapaknya kripto aja ya teman-teman. Nah, mungkin suatu saat nanti kripto itu tidak akan mengikuti Bitcoin lagi ya teman-teman. Sehingga koin-koin lain bisa bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Nah, jadi dalam podcast 5 jam dengan ilmuwan komputer dan penelitian AI, Lex Fridman, pendiri Cardano berpendapat bahwa jaringan proof of stake menawarkan kecepatan dan fungsionalitas superior dibandingkan cryptocurrency yang asli. Dengan menyatakan, nah, apalagi Ethereum ini akan meluncurkan versi 2 ya teman-teman, tentu akan memperbaiki kekurangan-kekurangan dari versi sebelumnya. Nah, jadi di sini ada kutipan, masalahnya dengan Bitcoin adalah sangat lambat seperti pemrograman mainframe di masa lalu ya. Jadi udah jadul banget ya teman-teman. Satu-satunya alasan itu masih ada adalah karena ada begitu banyak investasi untuk mempertahankannya. Ya, karena kalau sudah investor mulai meninggalkannya dan beralih ke kripto lain yang lebih cepat dan lebih bagus, mungkin ya Bitcoin ini akan anjlok nanti harganya. Nah, jadi di sini kamu hanya meningkatkan sialan itu ya. Kamu harus meningkatkan hal itu. Jadi Hoskin berseru mengenai mekanisme konsensus proof of work ya, yang mendasari Bitcoin. Kalau Bitcoin kan proof of work ya teman-teman. Nah, menekankan bahwa utilitas pemrograman Bitcoin tertinggal dari para pesaingnya, daripada kompetitornya ya teman-teman. Jadi Hoskinson juga mengkritik komunitas Bitcoin karena enggan berinovasi di luar lapisan dasar cryptocurrency. Juga menggambarkan solusi penskalaan lapisan kedua Bitcoin sebagai ya. Nah, sangat rapi ya itu. Nah, jadi itu Bitcoin adalah musuh terburuknya sendiri. Ini memiliki efek jaringan, memiliki nama merek, memiliki persetujuan peraturan. Nah, tapi tidak ada cara untuk mengubah sistem, bahkan mengoreksi kelemahan yang jelas dalam sistem itu. Nah, namun pendiri Cardano berpendapat bahwa Ethereum telah berkembang untuk menyaingi jaringan Bitcoin, tetapi memiliki budaya pengembangan yang gesit yang merangkul evolusi. Yang benar-benar karena adalah Ethereum tidak mengalami masalah itu sampai pada titik di mana ia memiliki efek jaringan yang sama dengan Bitcoin. Tetapi komunitas memiliki budaya yang sama sekali berbeda karena suka berevolusi dan meningkatkan katanya ya. Nah, jika di sini ada lagi kutipan, jika saya harus bertaruh hanya di antara dua sistem itu, saya akan mengatakan 9 dari 10 Ethereum akan memenangkan pertarungan melawan Bitcoin. Jadi 9 banding 1 ya teman-teman. Namun di sini Hoskin mengakui bahwa pertempuran untuk
dominasi kripto adalah permainan yang jauh lebih kompleks daripada persaingan antara Bitcoin dan Ethereum ya teman-teman. Jadi menegaskan bahwa banyak blockchain lain sekarang berlomba-lomba untuk pangsa pasar blockchain utama. Secara mengejutkan menyebut Cardano di antara yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang Bitcoin dan Ethereum ini? Apakah Ethereum juga akan mengalahkan Bitcoin? Dan kita juga nggak tahu juga ya ke depannya nanti, atau mungkin adakah teknologi terbaru yang lebih bagus lagi daripada Ethereum dan Bitcoin ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Salah satunya yaitu ramah lingkungan, ramah sumber daya ya teman-teman. Nah, dengan berbagai inovasi ke depannya, kita lihat aja dulu ke depannya apakah benar-benar Ethereum akan menyalip Bitcoin. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih, salam teman-teman, bye bye.